Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Kembali mari sama-sama kita ucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, nikmat Islam, kesehatan serta panjang umur yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita telah selesai melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salam dan salam kita berikan kepada Allah. Semoga disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkaitan dengan berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua buah hadis yang akan saya sampaikan. Hadis daripada Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Apa kata Rasulullah? Arabi ma'an rajulin zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Seseorang tersebut merugi apabila nama aku disebut dia tidak berselawat kepadaku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila kita tidak ingin termasuk orang yang merugi seperti yang disampaikan oleh Nabi tadi, maka pada waktu nama Nabi kita disebut, maka kita berselawat kepada dia. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, hadis daripada Ibnu Mas'ud. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi juga. Apa kata Rasulullah? Awlan nasi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling pantas bersamaku nanti kata Rasulullah pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat untukku. Bayangkan Bapak Ibu, sudah berapa banyak salawat yang kita baca kepada Rasulullah sehingga kita termasuk kepada yang dijanjikan oleh Rasulullah bahwa orang yang paling pantas nanti bersamaku nanti pada waktu hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagai tausiah atau kultum pada pagi hari ini, judulnya adalah 4 fase yang akan dilalui oleh orang yang zalim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak orang yang mengira bahwa hukuman Allah terhadap orang yang zalim itu harus segera, harus cepat, harus langsung setelah orang itu melakukan perbuatan zalimnya. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ternyata ada 4 fase yang akan dilalui, yang dilewati oleh orang ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk pada 4 fase tersebut, dalam kitab At-Ta'rifat, kumpulan definisi-definisi karangan Syarif Ali bin Muhammad Jarjani halaman 144 yang berbahasa Arab. Apa kata beliau? Dalam kitab itu dijelaskan, Az-zulmu wada'u syai'i gaira mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apa maksudnya? Seseorang petani, kita contohkan, dia membajak sawah dengan sapinya. Biasanya pada waktu jam istirahat, itu jam 12:30.
dia kasih makan sapinya. Tetapi pada suatu hari setelah dia membakar sawah, tetapi sapinya tersebut tidak dia kasih makan, tidak dia kasih minum. Berarti orang ini sudah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berarti ini adalah termasuk zulmun, zalim. Zalim adalah orangnya, sedangkan yang dizalimnya adalah mazlumun. Mazlum. Apakah yang dizalim tersebut manusia ataupun seperti tadi yaitu binatang? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, fase yang pertama yang akan dilalui oleh orang yang zalim ini adalah al-marhalatul ula al-imhal wal imla, yaitu penangguhan dan pembiaran. Pada fase yang pertama ini, orang yang berbuat zalim kepada orang lain tidak langsung dihukum oleh Allah, tidak langsung diazab atau disiksa oleh Allah SWT, tidak. Tetapi Allah masih memberi penangguhan. Allah masih memberikan tenggang waktu kepada orang ini agar dia bertobat, agar dia kembali daripada perbuatan yang sudah dia kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-A'raf ayat 183, apa firman Allah? Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sesungguhnya caraku amat ampuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jelas pada ayat ini Allah memberikan tenggang waktu kepada orang yang zalim tersebut, tidak langsung diazab, tidak langsung diberikan hukuman setelah dia melakukan perbuatan zalim kepada orang lain, tidak. Apakah yang melakukan perbuatan zalim tersebut seorang atasan kepada bawahannya, seorang pemimpin kepada rakyatnya? Tidak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini fase yang pertama yang akan dilalui oleh orang yang zalim tersebut. Al-marhalatul tsaniyah al-istidraj. Fase yang kedua adalah al-istidraj, menarik sedikit demi sedikit kepada kehancuran dengan memberikan banyak kenikmatan, kesuksesan, kesenangan, dengan melalaikan mensyukuri nikmat tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata pada fase yang kedua ini orang yang zalim tersebut, dunia ini tidak sempit bagi mereka, tetapi dibukakan oleh Allah bagi mereka kenikmatan kelezatan dunia. Tidak. Kedudukan yang naik, kesenangan dia ambil, dia dapatkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 182, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami biarkan mereka berangsur-angsur kepada kebinasaan, min haitsu la ya'lamun, dengan cara yang mereka tidak ketahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jelas bahwa orang yang berbuat zalim tersebut akan dibiarkan oleh Allah kepada arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, bahwa mereka sudah digiring oleh Allah kepada kebinasaan, kehancuran, berbagai macam nikmat kesenangan yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Dia akan dimumpahkan untuk mensyukuri nikmat tersebut. Mereka sudah diberikan oleh Allah daripada ujung rambut sampai ujung kaki dengan anggota tubuh yang begitu lengkapnya, tetapi mereka lupa untuk mensyukuri nikmat tersebut. Mereka lupa, mereka tidak mau melaksanakan sujud dan rukuk. Pada waktu datang bulan Ramadan tidak mau melaksanakan ibadah puasa. Berarti itu mereka lupa untuk mensyukuri nikmat tersebut. Pada waktu diberikan harta yang banyak oleh Allah,
Mereka tidak mau bersedekah, berinfak. Mereka tidak mau menyantuni fakir miskin, anak yatim dan yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini fase yang kedua. Al-marhalatu tsalitsah at-tazyin. Fase yang ketiga adalah setan menghiasi perbuatan buruk mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada fase yang ketiga ini orang yang berbuat zalim tersebut melihat bahwa perbuatan buruk yang dia kerjakan dalam pandangannya adalah baik. Menzalimi orang lain adalah buruk, tetapi dalam pandangan dia adalah baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita contohkan pada saat sekarang ini. Contoh seseorang yang sedang mengontrak rumah misalnya, biasanya satu bulan kontrakan yang tersebut yaitu 300.000, tetapi dia naikkan menjadi 500.000 sehingga menjadi berat kepada orang yang mengontrak tersebut untuk membayarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti setan sudah menghiasi perbuatan buruk mereka. Perbuatan buruk yang mereka lakukan tersebut adalah mereka anggap adalah sebagai perbuatan baik. Dalam firman Allah surat Al-Ankabut ayat 38, Allah berfirman, "Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum." Dan setan telah menjadikan terasa indah perbuatan buruk mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang atasan sekali lagi menzalimi bawahannya, suatu perbuatan, suatu pekerjaan yang tidak sanggup lagi oleh bawahannya untuk mengerjakannya. Dia tugaskan kepada bawahannya tersebut. Berarti itu adalah suatu perbuatan yang zalim. Seorang pemimpin juga seperti itu, membuat suatu kebijakan yang kebijakan tersebut dapat memberatkan kepada rakyatnya. Berarti itu juga adalah pemimpin yang zalim. Maka setan sekali lagi menjadikan indah perbuatan buruk mereka tersebut. Nauzubillah. Ini fase yang ketiga. Al-marhalatul rabi'ah, yaitu fase yang keempat, al-akhzu, siksa daripada Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada fase yang pertama, kedua, dan ketiga masih dibiarkan oleh Allah, masih diberikan masa tenggang oleh Allah. Tapi pada fase yang keempat ini tidak ada lagi waktu untuk itu. Tidak ada diberikan kesempatan lagi untuk bertobat. Tidak ada diberikan kesempatan lagi untuk menyadari kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana yang dialami oleh Fir'aun, ditenggelamkan oleh Allah di laut. Pada waktu dia sedang sekarat, baru dia mengatakan amantu billah, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tidak ada lagi guna penyesalan yang dilakukan oleh Fir'aun pada waktu itu. Azab Allah, siksa Allah sudah diberikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nauzubillah. Di dalam surat Hud ayat 102, Allah SWT berfirman, "Wa kadzalika akhzu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimatun inna akhzahu alimun syadid." Begitulah siksa Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya siksanya amat pedih dan amat berat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dapat kita lihat dan dapat kita dengar baik di media elektronik maupun di media cetak, bagaimana keadaan suatu negeri, satu kampung apabila suatu kampung tersebut sudah banyak yang melakukan perbuatan zalim, akan ditenggelamkan oleh Allah, akan dihancurkan oleh Allah. Sebagaimana yang dialami oleh masyarakat, seperti yang dialami oleh kaum Ad dan kaum Samud. Mereka itu sudah zalim kepada Allah SWT, mereka sudah zalim kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, maka penduduk tersebut dihancurkan oleh Allah sehancur-hancur.
Maka inilah kita harus berlindung kepada Allah SWT agar kita tidak termasuk orang yang zalim. Bapak Ibu yang terhormati oleh Allah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sekali lagi dapat menjadikan renungan bagi kita. Semoga kita tidak termasuk kepada orang-orang yang menzalimi orang lain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.